Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tobi Rakapanuntu, NIM saya 2260560008. Izinkan saya untuk kemudian mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Strategic Management of Open Innovation, A Dynamic Capabilities Perspective yang ditulis oleh Marcel Bogers et al. Tahun 2019. Identifikasi permasalahan yang pertama. Apakah inovasi terbuka adalah sebuah keharusan? Kemudian kedua, apa saja variabel pilihan dalam inovasi terbuka? Dan yang ketiga, apa pendekatan untuk mengelola inovasi terbuka? Dan yang keempat, apa batasan inovasi terbuka? Untuk selanjutnya, result and discuss. Metode yang digunakan oleh penelitian ini yaitu menggunakan tinjauan literatur dan juga menggunakan metode kualitatif yang mana dalam analisisnya di dalam jurnalnya itu tidak kemudian menggunakan tools atau alat statistik. Jadi semuanya berdasarkan literatur yang ada dan juga case-case yang sebelumnya pernah terjadi yang diambil oleh peneliti dalam jurnal lain. Nah, kemudian hasil pembahasan yang pertama, inovasi terbuka itu menjadi sebuah keharusan karena 4 perkembangan umum. Nah, yang pertama adalah sumber pengetahuan telah tersebar, kemudian kedua, kekayaan intelektual menjadi faktor penting, yang ketiga, membutuhkan adopsi inovasi terbuka, dan yang keempat, yang terakhir adalah digitalisasi mengubah kemudahan arus informasi. Kemudian yang kedua, ada 2 variabel fundamental, yaitu proporsi in-house versus kontrak R&D dan non-proprietary versus proprietary. Kemudian yang ketiga adalah kapabilitas kemampuan dinamis didukung oleh 3 rangkaian proses organisasi. Nah, yang pertama, kapabilitas penginderaan, perebutan, dan transformasi. Nah, ketiga kelompok kapabilitas dinamis ini dapat membantu perusahaan secara efektif menuai manfaat penuh dari inovasi terbuka. Kemudian yang keempat, untuk mencapai kapabilitas dinamis, inovasi terbuka tidak dapat digunakan. Batasan untuk membuka inovasi membutuhkan lebih banyak perhatian ilmiah. Intinya mesti ada tunjangan-tunjangan atau dukungan-dukungan dari data-data ilmiah sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya terakhir adalah kesimpulan dari jurnal ini. Nah, penelitian ini tidak hanya membahas aspek dari perspektif kemampuan dinamis saja, yang mana kemampuan dinamis itu tentunya ada pada di inovasi terbuka, tetapi juga secara khusus mengeksplorasi aspek positif dan aspek terbatas dari inovasi terbuka dalam konteks yang berbeda. Nah, penelitian ini juga dan kemudian nanti praktek di masa depan harus mampu melihat inovasi terbuka sebagai outsourcing R&D kepada orang lain dan harus lebih fokus pada atribut tertentu yang terkait dengan memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan internal. Nah, baik untuk meningkatkan model bisnis sendiri melalui inovasi terbuka luar dalam atau mengeksplorasi model bisnis baru melalui inovasi terbuka inside out. Nah, kemudian harus memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan batasan inovasi terbuka untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengelola keharusan inovasi baru ini secara strategis dan kontingensi inovasi terbuka.